terbesar saya memang yang paling utama memang bisa bermanfaat untuk daerah sekitar. Yang pertama, harapannya kita juga di sekitaran sini bahwasanya masyarakat juga bukan hanya berternak sebagai tabungan, tapi berternak udah skala usaha gitu. Jadi dari tahu manajemen, terus tahu dari pakan, perkandangan, terus memang di sisi lain tahu cara perhitungan, cara perhitungan skala biaya. Karena kan yang kita tahu masyarakat peternak atau yang biasa kita sebut tradisional, mereka biasanya berternak yang ada aja gitu, nggak ngitung pakan, nggak ngitung secara obat-obatan, asal dia hidup. Tapi kan nyatanya kita secara manajemen itu betapa pentingnya gitu loh Bu. Betapa pentingnya ketika memang kita paham terkait manajemen, dan alhasil ketika memang kita udah mengeluarkan modal yang cukup besar, kita tahu apa keuntungan yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peternak Lampung. Saya Rosi Daud. Siang ini sedang berada di lokasi Dede Farm Lampung yang berada di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Di sini saya sedang bersama Mas Habib Abdi. Beliau adalah manajer dari Dede Farm Lampung. Ya, alhamdulillah kita diamanahkan dari Dompet Duafa cabang Lampung gitu kan sebagai kepala kandangnya atau farm manajernya gitu. Jadi sejarahnya alhamdulillah memang program turunannya dari pusat gitu. Jadi di pusat Dompet Duafa pusat itu memang kita ada program namanya sentra ternak. Oh iya gitu. Nah, dan udah beberapa di Pulau Jawa itu udah mulai. Namun untuk di Lampung itu sendiri kita mulainya di tahun kemarin dan alhamdulillah ini di tahun kedua untuk melanjutkan program tersebut kan. Nah, kemarin memang sempat ada beberapa kendala dan memang untuk tahun ini kita coba mulai lagi, coba membangun Dompet Duafa di Lampung itu sendiri. Dan memang sejarahnya di sini ya memang ada beberapa salah satu rekomendasi lah gitu dari orang di Dompet Duafa cabang Lampung bahwasanya di sini ya terbilangnya salah satu tempat strategis gitu Bu, untuk peternakan. Untuk Dompet Duafa Farm ini ya, itu pusatnya di mana sih Mas? Kalau pusatnya memang itu awalnya di Banten gitu di Banten, Bu. Di Banten untuk yang terbilangnya udah lengkap lah gitu Bu, dari fattening, breeding sampai semuanya memang ada, udah pemasarannya udah lengkap. Jadi gitu. Dede Farm ini setiap kota itu ada? Atau hanya beberapa kota dulu gitu? Kalau sementara memang infonya dari pusat itu ada beberapa cabang gitu Bu. Itu. Nah, jadi untuk yang di daerah Sumatera ini memang beberapa dimulainya itu di tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi dan ada yang beberapa juga di tahun sekarang mulai gitu. Jadi Dede Farm untuk di Lampung ini berarti kurang lebih baru setahun ya? Kurang lebih baru setahun untuk kita di sini di gitu sini loh, Bu. Ya. Saya mau pengen tahu nih ya, apa sih persiapan kita sebelum beternak itu apa dulu gitu? Siap. Jadi untuk pertama yang paling utama yang pasti kita terkait pasar gitu. Iya. Kenapa penting terkait pasar ini? Kita tahu nih kita mau jualnya kemana gitu untuk budidaya kita ini. Target pasarnya itu kemana? Apakah untuk akikah? Itu kan biasanya apa untuk kurban ataupun untuk biasa ngisi warung-warung gitu Bu, kayak gitu. kayak sate, terus mungkin olahan makanan dari si ternak domba itu sendiri. Itu yang pertama pasar. Terus yang kedua itu yang pasti hijauan Bu. Oh, untuk pakannya ya? Hijauan atau pakan. Nah, kenapa demikian? Karena ini menjadi pokok utama ketika kita memang berusaha di bidang peternakan. Terus kalau pakan ini ngambilnya dari mana Mas? Nah, kalau pakan kita memang alhamdulillah ada yang masuk dari Lampung Selatan Bu. Oh, di Lampung Selatan. Di Karanganyar. Jadi memang sudah ready gitu ya, bukan kita pengolahan sendiri itu pengolahan sendiri. Jadi kan memang pakan ini kan istilahnya itu Bu banyak yang memang terkendala. Pertama memang kalau secara manual kan kita ngarit. Ya, itu kan terus memang nyari hijauannya juga kadang musiman gitu. Karena kan kita memanfaatkan limbah ataupun rumput liar yang ada gitu Bu.
Nah, tapi dengan adanya pengolahan pakan ini kita bisa dengan silase, terus itu yang basah gitu Bu. Yang kering itu seperti hay dan juga memang bisa dicampur. Kayak kita ini alhamdulillah kita pakai yang Feed Complete Bu. Jadi di situ udah tercampur istilahnya kan di sini ada konsentrat sama hijauan dan memang di sini alhamdulillah kita udah pakannya udah komplit lah udah gitu komplit terbilannya ya. gitu. Jadi nggak pakai sistem fermentasi lagi ya. Terus Gitu, kalau Bu. misalnya selain apa sih pakan itu ada bakalan dari mana? Kalau kita bakalan alhamdulillah sementara ini mitra kita kan memang di Dompet Duafa Banten gitu Bu. Dan mereka memang pembiakannya di sana setelah memang 6 bulan kita siap nampung gitu pengemukan di sini. Nah, setelahnya nanti kita bisa masarkan mungkin dari daerah sana butuh apa hasil yang dari sini kita bisa kasih gitu loh Bu. Gitu. Dan selainnya juga kita kan memang untuk sementara ini kan targetnya kurban. Ya. Nah, jadi memang harapannya untuk pemenuh nanti ketika memang kurban, terutama di program Dompet Duafa itu sendiri gitu loh Bu. Setelah itu apalagi sih Mas hal penting yang selanjutnya juga hal yang penting terutama dari ketiga tadi komponen itu ya Bu, yang paling penting SDM. Nah, kenapa demikian? Setidaknya domba ini kan butuh apa ya, bantuan lah gitu, bantuan ketika memang ada yang sakit, terus memang contohnya kayak kan kita ngasihnya tuh enggak, jadi ada 2 metode sebetulnya Bu, ada yang dikandangkan, ada yang dilepas gitu Bu kan. Nah, jadi untuk yang dikandangkan kan kita perlu SDM yang istilahnya tuh gesit, memang mau belajar dan nggak perlu orang yang pintar tapi mau belajar gitu Bu. Kenapa demikian? Ketika memang dia udah sama ternak suka gitu kan, jadi apapun yang udah dimauin ternak dia tahu gitu Bu. Contohnya aja kayak sakit nih, apa kejepit kan. Nah, tanpa SDM yang memang peduli sama si ternak itu sendiri, itu yang bakal menyebabkan si ternaknya itu kan jadinya agak kurang sehat gitu Bu. Saya ini untuk SDM, kita SDM dari farm ini mengambil dari penduduk sekitar atau kita merekrut ahli-ahli peternak, sarjana peternak atau gimana itu? Nah, alhamdulillah memang kita kan ini bilangnya kan ABK Bu, anak buah kandang. Anak buah kandang ya, biasanya ABK kalau anak peternakan bilangnya. Kan. Nah, memang untuk saya sendiri memang dari istilahnya sarjana peternakan, tapi untuk yang ABK kan kita bisa memanfaatkan daerah sekitar. Ada penduduk sekitar sini penduduk sekitar memang bisa bantu di sini dan alhamdulillah kita juga punya sementara ini 2 ABK Bu. Ada 2 ABK ya. Dan memang mereka ini kan terbilangnya setelah sekolah kan bingung mau ngapain. Ya udah, sementara memang kita rekomendasikan untuk di sini ikut bekerja dan sama-sama untuk ngurusin domba gitu. Nah, untuk apa sih 2 ABK ini? Apakah mereka itu memang dibagi ya? Satu ABK-nya untuk di kandang, satunya apa untuk yang saat dombanya itu dilepas. Nah, sementara memang untuk 2 ABK ini kan kita hanya ngasih makannya aja Bu. Oh, makan aja ya. Ngasih makan. Jadi kita kalau pagi, sore itu kan kita butuh tenaga orang tuh. Nah, jadi ABK-nya ini difokuskan untuk pemberian pakan sama sanitasi Bu. Karena kan penting juga terkait kesehatan, kebersihan. Nah, jadi kalau kita minta tolong sama ABK-nya itu pertama kita bersihin semua, terus nanti pemberian pakan, nah nanti setelahnya controlling kayak kesehatan dan segala macamnya itu saya dan teman-teman yang lebih ke sananya gitu. Jadi di Dede Farm ini berarti ada 3 lah ya. Selain Mas Habib sebagai manajer, ada 2 ABK-nya ya. Iya. Apakah bulu dombanya ini bisa diproduksi menjadi suatu produk itu mungkin karpet atau ambal atau mungkin selain itu benang wol ya? Kalau di sini dimanfaatkan nggak? Kalau sementara memang kita di sini belum manfaatnya secara maksimal gitu Bu. Tapi secara memang bisa termanfaatkan itu kayak kapuk kasur. Oh, kapuk kasur itu juga bisa loh. Bisa. Bukan, terus kalau kapuk kasur itu bukan dari waru, biji kapuk gitu. Biji kapuk itu. Itu sebenarnya bisa dan juga memang randu kok waru, randu bukan ya? Itu bukan Bu. Jadi sebenarnya bisa juga untuk
pemanfaatan untuk kapuk kasur gitu. Kapuk kasur bisa. Ini kan memang dia bahannya agak elastis lah gitu, Bu. Empuk gembal-gembal gitu gembal. ya. Karena kita juga pernah untuk domba yang datang itu yang besar, kita semuanya cukur dan memang sementara ini belum kita kelola maksimal, tapi secara memang bisa dimanfaatkan itu salah satunya tadi, Bu. Jadi kapuk kasur, bantal. Itu gitu. kirim kemana bulunya itu? Kalau sementara memang apa ada penampungnya gitu. Nah, kalau sementara memang belum ada gitu, Bu. Nah, harapannya juga dari kita sendiri nih. Jadi kalau belum ada penampungnya di Lampung ini disimpan dulu di gudang. Iya. Kalau kita sementara memang kita simpan, Bu. Simpan. Bau nggak itu kalau disimpan mengendap? Kalau sementara memang nggak terlalu bau, Bu. Nggak terlalu bau. Karena memang kita simpannya dengan rapat gitu. Nah, harapannya nanti setelah dari sini kita bisa pengolahan terkait si bulunya ini. Nah, itu biasanya dicuci, Bu, direndam sama rinso, terus nanti dijemur, udah kering, udah kayak bentuk-bentuk kapas lah istilahnya, hampir sama kan bahannya itu, baru nanti bisa dimanfaatkan seperti kapuk atau bantal tadi gitu loh. Mas Habib, saya mau nanya nih Mas, Ya, Bu. apa sih yang menjadi daya tarik kenapa lebih memilih domba untuk di Dede Farm ini? Ya, jadi memang kita dari pusat juga memang salah satu ternak yang dibudidaya yang utama itu memang domba, Bu, yang pertama. Terus di sisi lain memang jadi keunggulan tersendiri domba ini sendiri, Bu. Nah, yang pertama memang dari segi karena kan memang ini penggemukan menghasilkan daging gitu, Bu. Nah, bedanya dengan pembandingnya kan kalau domba kan kambing gitu, Bu. Nah, dari segi karkas ataupun daging dia lebih tinggi daripada kambing. Jadi gitu. Mungkin kambing sama domba proteinnya lebih tinggian domba apa kambing jadinya? Jadi kan memang di sisi lain kan dia menghasilkan dagingnya lebih banyak. Karena kan memang daging itu kan sumber protein, Bu. Sumber protein hewani terutama untuk kita menjadi produk pangan gitu. Dan karena memang dia menghasilkan dagingnya lebih banyak, nah itu orang bilangnya jadi proteinnya lebih tinggi gitu, Bu, daripada ternak yang sama kayak domba gitu kan. Terus sama mau nanya juga nih Mas, di sini ada berapa jenis domba nih? Ini kan ini kalau saya lihat ini mungkin ini wedus gembel ya? Kalau ini memang orang bilangnya itu domba jenis gembel, Bu. Gembel ya? Gembel. Kalau Tapi dengan wedus gembel beda apa sama? Kalau bahasa Jawanya itu wedus itu memang domba gitu. Ya? Nah, jadi orang bilangnya wedus gembel tuh ya ini domba ini, Bu. Tapi kan secara jenis, memang kalau untuk di dompet duafa itu sendiri, dompet duafa farm, kita ada 2 jenis, Bu. Ada 2 jenis ya. Jenis yang pertama jenis dugul, contohnya yang kayak gini, yang dia nggak ada tanduk, yang nggak itu dugul, Bu. Dugul ya. Sama yang tanduk. Nah, ini yang tanduk gitu, Bu. Tanduk. Kalau domba Garut ada nggak di sini? Kalau domba Garut ini kayaknya ada persilangan. Nah, kalau Garut kan memang dia secara tanduknya lebih lebar, tapi yang ciri khasnya kuping, Bu. Oh gitu. Kupingnya yang kayak contohnya ini, contohnya kayak gini, Bu. Kalau ini Mas, nah ini nih ya. Ini domba apa nih yang ini kayak? Kalau ini dia masuknya ya? Tanduk gitu, Pak. Oh, itu, tanduk. Bu. Nah, kalau yang itu kan. Iya. Nah, itu biasanya rata-rata memang kalau domba ini dia jantannya itu biasanya dari yang jantan unggul. Kayak unggul. Garut, terus dorper biasanya. Ya. Nah, nanti dikawinkan dengan yang bakalan gini, Bu. Betinanya yang gini. Kalau kan ada domba yang dari Australia itu ya. Nah, itu dombanya itu jenis merino. Merino ya, merino dengan dorper ya. Dorper. Nah, dorper ya. Itu juga merino. Dagingnya lebih 2 kali lipat dari dari yang lokalan. Lokalan. Kalau untuk itu mungkin dia lebih kecil, itu bobotnya kecil itu berapa kilo itu yang kecil? Kalau untuk sementara kan kita jatuhnya bakalan, Bu. Bakalan biasanya itu di bulan ke-6 itu udah masuk ke bakalan. Ya. Jadi kalau lepas sapi itu biasanya dia di 2 bulan 3 bulan secara maksimal, nanti 3 bulan 3 bulan sampai ke 6 bulan itu nanti dia
adaptasi di tempat pembiakan, udah siap untuk bakalan contohnya kayak gini, ini di berat 15 kilo sampai 17-18 kilo. 18 kilo ya. Sama ini Mas, sistem pemasarannya ini, domba-domba ini kemana sih? Kalau sistem pemasaran kan kita dari Dompet Duafa itu sendiri memang kan untuk kurban. Nah, jadi pemasaran sementara memang untuk ngelola secara pemasaran pusat, Bu. Jadi orang yang dari misal dari luar daerah Lampung bisa berkurban di daerah Lampung gitu, Bu. Ya. Nah, jadi kan kadang yang kita ketahuin kan kurban di kota besar sama yang di daerah, maksudnya daerah-daerah yang luar dari kota kayak kabupaten. Nah, itu rata-rata kan memang banyak orang yang dari kota tuh pengen berkurban. Sedangkan yang di kota itu memang stok dari daging terus kurban kan banyak. Nah, kita dari Dompet Duafa ini bagaimana daging kurban yang orang donasikan ini bisa semuanya tuh dapat gitu loh, Bu. Nah, jadi kan kayak perbandingan aja kurban, misal contoh di tempat saya tuh, Bu, di Kota Palembang itu sampai orang sapi aja tuh sampai di 10 ekor. 10 ekor nah, ya. Sedangkan di sini kan terbilangnya 1 sampai 2 ekor. Kalau untuk domba itu gitu. 1 ekor itu kalau untuk harus domba, berapa? Bobotnya berapa untuk layak jual? Kalau layak jual kita standar pengemukan itu di atas 23 kilo. 23 kilo itu harga berapa 1 ekornya, Mas? Harga 1 ekor kan kalau di sini kan kita untuk sementara pertimbang bobot hidup. Jadi pertimbang bobot hidup itu sekitar 70 sampai 80 ribu. Tapi kan beda sama peternak yang di luar gitu kan. Dia kalau terlihatnya gede ataupun kecil, dia langsung matok harga gitu, Bu. Jadi kan kita nggak tahu kayak apa BEP-nya, terus apa marginnya berapa, terus keuntungannya berapa. Tapi kan rata-rata orang yang memang di peternak biasa itu dia terbilangnya ternak ini sebagai tabungan. Nah, sedangkan kita ini memang skala bisnis, namun karena memang kita di bawah Dompet Duafa, harapannya bukan hanya bisnis, tapi kegiatan sosial juga kita dapat gitu loh, Bu. Nah, jadi harapannya juga orang di sini bisa berdonasi, bisa membeli sambil berdonasi gitu, Bu. Untuk yang kurban ini. Dan di satu sisi juga untuk yang apa terbilangnya domba ini kan kita nggak ngambil keuntungan gede lah. Misal di per kilonya mungkin secara usaha kan sampai berapa ribu gitu. Nah, kita terbilangnya nggak sampai ke sana. Jadi harapannya dombanya gemuk, orang pun juga bisa membeli di kita bisa memutar lagi usahanya, dan harapannya usaha yang kita lakukan ini bisa berdampak dengan orang sekitar. Kalau gitu. ini Mas, penduduk sekitar di sini kalau beli satuan atau ekoran itu boleh nggak? Kalau untuk ekoran sementara di sini belum, karena kita belum capai target bobot, tapi untuk nanti pas ketika kurban itu kita jual juga, Bu, satu-satu. Jadi pas kurban nanti boleh ya jual beli satu-satu. ekoran ya? Nah, bedanya dengan yang di sisi di peternak lain mungkin ya, yang secara mandiri memang harganya di sini lebih sedikit murah lah gitu terbilangnya gitu. Karena kan memang kita secara usaha memang yang dia lebih kepentingkan itu kegiatan sosialnya. Oh gitu. Gitu. Mas mau nanya, Mas, itu kan dombanya itu kan bulunya itu kayak itu penyakit apa ya? Kalau ini sebetulnya dia gara-gara kotoran yang ada gitu, Bu. Jadi banyak yang nyangkut. Bukan penyakit, bukan. Nah, itu ketika memang selayaknya kedatangan itu biasanya SOP dari kita memang yang pertama pencukuran. Oh gitu. Nah, terus sudah pencukuran, terus nanti dikasih obat cacing, udah dikasih obat cacing baru vitamin. Kalau domba ini ya kalau sementara ini memang penyakit apa aja? Kalau secara sering penyakit yang biasa itu penyakit mata yang paling sering, Bu. Oh, penyakit mata. Obatnya apa dikasih kayak kita ke mata? Kalau untuk kita itu biasanya sering pakai Super Tetra. Nah, jadi 1 ekor itu biasanya Super Tetranya setengah kapsul untuk 1 mata. Kalau misalnya matanya 2 berarti 1 kapsul. Selain sakit mata, sakit apa? Nah, biasanya itu penyakit kulit kayak kutil. Nah, biasanya itu di mulut. Nah, itu biasanya di mana bisa dilihat di mulut biasanya. Dia bisa penyakit kutil itu faktornya penyebabnya apa gitu? Nah, biasanya itu dari hijauan segar, Bu. Karena kan memang kan sifatnya basah, hijauan segar itu. Nah, dari sifatnya basah jadi tumbuh bakteri yang memang tumbuhnya jamur. Oh, tumbuh nah, jamur. Dari tumbuhnya jamur itu hinggaplah di beberapa mulut si domba tadi gitu. Nah, itu yang
yang dia menyebabkan jadinya menyebabkan kutil. kutil ya. Nah, Tapi biasanya kalau kita dengan pengobatan itu biasanya dengan ivermectin. kalau untuk penyakit mata domba itu kenapa penyebabnya? Kalau itu biasanya disebabkan bakteri juga, Bu. Oh, bakteri. Nah, bakteri dari bakteri luar itu biasanya bisa menular. Nah, untuk biasanya kita kalau sebelum makan itu biasanya kita lihat dulu. Kita suruh berdiriin semua dombanya. Udah dombanya berdiri tegak, kita lihat mata, terus kulitnya, terus kalau ada yang kejepit kita angkat dulu, baru nanti semuanya udah sehat, baru kita nanti kasih makan. Oh gitu. Sama Mas, ketika domba yang sakit kan sehatan, biasanya kan domba ini kan rentan, bukan rentan ya, terbiasa dengan namanya bergerumbul ya. Misalnya kalau dia kalau domba ini kan tidak di kandang ya. Biasanya kan dia ada kayak semacam tempat keparan, keparan ya. Kalau di sini begitu nggak sih Mas? Kalau misalnya pernah dilepas nggak untuk ini? Kalau kita sementara memang untuk sistem perkandangannya memang intensif. Nah, memang lebih bagusnya itu memang semi intensif, Bu. Karena gitu. memang yang pertama dia bisa merasakan hijauan segar. Karena sebetulnya protein dan nutrisi yang tinggi itu di hijauan segar. Oh, di hijauan segar. Nah, di sisi lain juga memang geraknya juga dia lebih aktif. Lebih aktif Nah, ya. karena kan memang kalau di semi intensif itu kan dia kena matahari, terus dia juga geraknya lincah. Karena kan yang kita ketahui, kan, iya sedang bermain. Kayak anak-anak kecil Bu, itu ya. Sedang bermain. Terus jadi pernah saya juga waktu itu kan dikeluarin. Jadi kayak kita merasa bebas gitu loh. Oh, gitu. Jadi ada yang lompat ke sini, lompat ke sana. Jadi ya dia senang lah. Kan kalau misalnya dia senang, insya Allah makannya enak, terus dia juga sehat. Nah itu yang harapan kita. Tapi namun sementara kita kan masih terkendala di sana. Nah harapannya nanti ke depan juga bisa ada tempat khusus untuk dilepaskan gitu. Betapa pentingnya ketika memang kita paham terkait manajemen dan alhasil ketika memang kita udah mengeluarkan modal yang cukup besar, kita tahu apa keuntungan yang kita dapat. Beda ketika memang secara tradisional kan memang modalnya seadanya dan juga penjualannya juga ketika kita lagi butuh hal yang mendesak. Nah, setidaknya peternak ini juga menjadi pemenuh nutrisi protein lah untuk daerah sekitar, karena betapa pentingnya daging ini gitu loh untuk konsumsi kita sehari-hari. Jadi harapan Mas Habib itu untuk HPDKI biar bisa lebih bersinergi ya dengan Manajemen Farm untuk menjaga kualitas dan kuantitas dari domba ya. Ya, betul.